Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Tahukah Anda, bahan reaktor bekas dapat diproses ulang, terutama bahan bakar reaktor air berat yang menggunakan campuran isotop uranium-238 dengan konsentrasi yang lebih besar daripada isotop uranium-235. Iradiasi neutron pada bahan bakar reaktor air berat diketahui dapat menghasilkan plutonium-239 yang superfisil. Plutonium-239 sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar reaktor, bahkan untuk senjata nuklir seperti bom termonuklir atau bom hidrogen. Maka dari itu, pengawasan pada pihak-pihak yang menggunakan reaktor air berat sangat tinggi dan sangat ketat untuk menghindari penyalahgunaan produk sisa bahan bakar, yakni plutonium-239. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas cara dan bagaimana proses daur ulang bahan bakar atau palet campuran uranium-238 dan uranium-235 untuk mendapatkan produk sisa dan bagaimana proses pemisahannya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda, semua pabrik pemrosesan ulang komersial bahan bakar menggunakan proses yang bernama Purex atau ekstraksi uranium plutonium, di mana proses ini bertujuan untuk memisahkan kandungan uranium plutonium dengan produk fisi seperti neptunium, amerisium, kurium, dan lain-lain menggunakan metode yang bernama hidrometalurgi. Ya, hidrometalurgi bisa dietimologikan sebagai sebuah metode untuk menghasilkan atau memisahkan logam-logam dari sumbernya dengan cara mereaksikan secara kimia dalam larutan berair. Proses pertama adalah membawa bahan bakar bekas yang diletakkan di dalam tong ke pabrik pengolahan daur ulang. Kemudian tong dibongkar, batang bahan bakar kemudian didinginkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke kolam bahan bakar bekas untuk beberapa waktu. Proses ini dilakukan karena bahan bakar nuklir bekas sangat berbahaya karena mengandung banyak unsur radioaktif campuran seperti uranium, plutonium, kurium, amerisium, polonium, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut akan meluruh, melepaskan radiasi-radiasi mematikan. Unsur-unsur yang memiliki paruh waktu peluruhan singkat diketahui lebih berbahaya. Maka dari itu, agar radiasinya tak tersebar kemana-mana, bahan bakar reaktor bekas harus direndam dalam kolam selama beberapa waktu. Ya, untuk menetralisir unsur-unsur yang memiliki paruh waktu singkat yang diketahui sangat berbahaya. Setelah selesai, batang bahan bakar reaktor bekas akan dibawa ke mesin pemotong. Batang bahan bakar yang berisi palet-palet sisa kemudian akan dicincang dan dipotong-potong dan dilarutkan dalam asam nitrat pekat panas dengan cara mengaduk dan memutar di mesin roda peleburan hingga kandungan palet-palet tersebut tercampur menjadi liquid cair. Sedangkan ampas palet kemudian dikeluarkan, dan setelah itu liquid kuning yang berisi campuran berbagai macam unsur seperti uranium, plutonium, dan produk fisi, juga asam nitrat berair, kemudian dimasukkan ke dalam kolam berdenyut. Kolam berdenyut adalah sebuah perangkat berbentuk panjang yang dapat menghasilkan pulsasi atau denyut atau getar. Ya, ada dua fase kolam berdenyut, kolam berdenyut pertama dan kolam berdenyut kedua. Kolam pertama akan memisahkan kandungan plutonium dan uranium dengan produk fisi lainnya dengan proses pelarut berlawanan yang menggunakan tributil fosfat yang dilarutkan dalam minyak tanah. Hingga dalam fase tersebut uranium dan plutonium kemudian memasuki fase organik. Fase organik adalah fase di mana bahan-bahan akan kembali ke bentuk semula, hingga akhirnya kandungan uranium dan plutonium akan terpisah dengan produk fisi lainnya. Produk fisi akan dikeluarkan
sementara liquid yang mengandung plutonium dan uranium akan dimasukkan ke dalam untuk kemudian dipisahkan dengan cara mereduksi atau menambahkan bahan lain, di mana liquid akan direduksi atau ditambah dengan kation uranium. Ya, pereduksian ini berfungsi untuk mengikat kandungan uranium agar terpisah dari plutonium hingga keluarlah plutonium nitrat dan uranium nitrat melalui jalan yang berbeda. Plutonium nitrat kemudian dipekatkan hingga dievaporasi atau diuapkan, penguapan atau evaporasi hingga menghasilkan PuO2 atau plutonium dioksida yang kemudian diendapkan dan dikeringkan. Hal yang sama juga terjadi pada uranium yang mengalami proses evaporasi atau penguapan hingga pengendapan yang menghasilkan uranium dioksid atau UO2. Ya, jika rentetan alur proses recycling atau daur ulang dan pengolahan juga pemisahan ini terlihat cukup rumit, apalagi proses yang sebenarnya. Tapi tenang saja, karena faktanya sebenarnya Tuhan telah mendesain otak kita dengan sempurna, dan yang harus teman-teman lakukan tinggal mengasahnya saja, belajar, berusaha, dan tentunya berdoa. Dan mari kita sama-sama membangun negeri kita tercinta, Indonesia, demi mimpi-mimpi indah para pahlawan-pahlawan kita. Ya, Profesor Kardus dari Pabrik Bahan Bakar Nuklir Recycle mengabarkan.